akhirnya kakak-kakak peserta SBGN ketiga. Iya, ketemu lagi sama aku di sini. Aduh, nggak terasa banget ternyata kita bisa ketemu lagi dari SBGN 1, 2, dan 3. Ya, Kak Fira ya. Nah, tapi waktu yang mungkin ada yang sempat ikut SPGN pertama, waktu itu juga kan kita membahas materi di hari Sabtu itu. Waktu itu aku ditemani oleh Kak Florencia, sekarang aku ditemani oleh Kak Vira. Halo semuanya, aku Kavira atau yang biasa dikenal dengan editor Hikmah. Jadi di sini dipanggilnya Vira. Salam kenal semuanya. Iya, aduh, udah sabar banget gak sih kakak-kakak sekalian, kita tuh mau bahas apa di minggu pertama ini ya Kak Vira ya? Iya, betul. Iya, jadi mungkin nanti kita akan menjelaskan secara teori lah. Di minggu pertama ini dibuka dengan teori. Yang pertama yang akan kita jelaskan adalah seperti judulnya, menyingkap alur cerita dan menentukan karakter sebelum membuat satu buku. Gitu Iya, ya kan Kak betul Fira ya. sekali. Jadi gimana nih? Pertama kali sebelum kita menentukan buku, apa yang harus kita tentukan? Lanjut ke slide aja ya, Kak. Nah, jadi kita langsung mulai aja ya, teman-teman. Semuanya. Nah, yang pertama itu apa sih? Nah, yang pertama itu kita mau mulai dari genre. Nah, apa sih itu genre? Pasti kita semua udah sering dong ngedengar genre itu apa. Nah, genre itu adalah pengkategorian buku atau novel untuk memudahkan pembaca sekalian agar bisa menemukan bacaan yang kita sukai dan sesuai sama selera kita sendiri. Nah, contohnya ada genre romance, ada horor. Jadi masih banyak ya genre-genre lain. Nah, ini contohnya salah satunya adalah genre romance. Nah, tapi tuh ada satu hal lagi sebelum menentukan genre yang jauh lebih penting lagi. Apa sih itu? Nah, tentukan target pembaca. Jadi, sebelum kita menentukan genre atau bisa dibarengi dengan menentukan genre, kita juga tetap harus menentukan target pembaca. Karena target pembaca ini penting untuk melanjutkan fokus cerita kita kemana. Nah, ada dua nih berdasarkan target pembaca kita. Yang pertama, kalau misalnya target pembaca kita itu perempuan. Nah, biasanya kalau target pembaca perempuan itu kita harus memfokuskan cerita kita itu lebih kepada perkembangan karakter, relatability, dan perkembangan emosional antara dua karakter utama. Nah, mungkin kakak-kakak juga ada yang nanya nih, maksudnya gimana sih Kak, relatability itu kayak gimana, perkembangan emosi itu kayak gimana? Nah, nanti akan dilanjutkan lebih lanjut di slide selanjutnya, jadi jangan kemana-mana ya. Nah, kemudian untuk kalau misalnya kakak-kakak ingin membuat cerita yang target pembaca yang laki-laki, nah itu justru fokusnya lebih ke perkembangan karakter utama dari lemah menjadi kuat dengan kemampuannya atau kepuasan menjatuhkan antagonis. Jadi pembaca juga bisa merasa puas dengan cerita yang dibuat itu. Nah, itu target pembaca. Jadi pokoknya kita nggak boleh lupa ya kayak untuk menentukan target pembaca karena nanti kedepannya sangat berpengaruh ke cerita kakak yang seterusnya. Betul, setuju banget. Nah, nah kemudian tadi kan sudah disebut nih genre-genre itu ada banyak ya, ada thriller, ada sci-fi, ada romance dan masih banyak lagi. Nah, meskipun genre banyak, yang ingin kita underline atau kita garis bawahi di sini adalah genre-genre apa sih yang saat ini lagi naik atau saat ini sedang menjual di website Book Novel Indonesia. Nah, di sini kita ada kasih 5 contoh. Yang pertama itu ada romance pernikahan, kemudian ada romance CEO, drama pernikahan, fantasi pendekar, dan urban melbook. Nah, kemudian ini 5 genre yang saat ini sedang naik di website Good Novel Indonesia. Nah, tapi genre ini trennya bisa berubah-ubah ya. Jadi kalau misalnya saat ini nih genre yang sedang naik itu ada 5 genre ini. Bisa jadi 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu berikutnya itu tren genrenya berubah. Bisa jadi bulan depan nanti yang sedang naik adalah tiba-tiba genre thriller. Nah, jadi kita juga nggak bisa tahu. Makanya cerita kakak itu juga harus tetap menentukan pasar berdasarkan cerita dan berdasarkan tren genre yang ada saat ini. Nah, kita juga mau kasih clue nih buat kakak-kakak yang ikut SWGN kali ini. Apa tuh clue-nya kami? Tren apa sih Kak sekarang nih yang lagi baru-baru ini naik gitu di Good Novel? Nah, untuk saat ini, kalau kita lihat-lihat nih, tren genre yang saat ini sedang naik itu ada fantasi pendekar. Jadi berdasarkan
kita analisis nih buku yang bergenre fantasi pendekar. Kalau fantasi pendekar kan berarti target pembacanya laki-laki ya. Itu sedang naik sekali di web Good Novel Indonesia. Itu clue-nya. Jadi siapa tahu kalau kakak mendengar clue kayak ini, ah, aku mau bikin cerita fantasi pendekar. Tapi setelah pengen buat genre fantasi pendekar, jadi harus tentuin dulu target Target pembaca. pembacanya. Nah, itu jangan lupa. Jadi emang harus disesuaikan dengan target pembaca juga seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ya, Kame. Ya, kita ke mana nih? Nah, cerita. Gimana nih Kak cerita maksudnya? Nah, jadi kan kita semua nih kakak penulis kalian mau membuat cerita. Nah, cerita kan jelas aspek pentingnya itu banyak ya. Jadi yang mau kita jelaskan di sini itu aspek cerita itu banyak dan kita mau menjelaskan yang awal, yang dimulai dengan tadi genre, kemudian selanjutnya apa nih? Nah, lanjut aja langsung. Jadi, nah tadi sudah dijelaskan oleh Kak Vira ya kan, sebelum kita ingin membuat satu buku, apa yang harus kita tentukan? Pertama adalah genre, lalu setelah genrenya kita tentukan target pembaca kita. Nah, setelah ketemu genrenya apa, target pembacanya siapa, kita harus menentukan alur atau plot. Nah, di sini kan kayak ada penjelasan apa sih itu alur atau plot gitu. Padahal kalau di translate gitu ke bahasa Inggris, alur itu adalah plot. Tapi kita akan membahas dua perbedaan alur dan plot ini. Alur di sini adalah rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Jadi peristiwa tersebut saling berhubungan secara runtut sehingga terjadi suatu cerita yang bulat. Lalu alur terdiri dari unit-unit plot yang bergabung menjadi sebuah cerita yang utuh. Di sini maksudnya kalau alur itu bisa dibilang adalah sebuah badan dari suatu buku gitu. Nah, sedangkan plotnya adalah ruh dari buku itu, plotnya karena plot ini yang akan menggerakkan si cerita, yang akan menggerakkan bagaimana cerita ini akan berjalan gitu. Si buku ini akan berjalan. Perbedaannya lagi nih, kalau alur itu merupakan kronologis, jadi kayak suatu peristiwa yang berhubungan dengan waktu. Nanti kita akan menjelaskan juga alur apa aja yang ada dan eh, apa yang akan kami sarankan untuk membuat satu buku cerita gitu. Nah, kalau plot itu adalah peristiwa yang dilakukan oleh si karakter utama yang akan menimbulkan satu konflik gitu. Jadi si gesekan-gesekan cerita plot itu gesekan-gesekan yang dilakukan oleh si karakter utama yang akan menimbulkan ketegangan. Nah, ketegangan inilah yang dicari oleh para pembaca yang harus diciptakan oleh kakak-kakak sekalian dalam menulis sebuah buku. Kita lanjut ya. Nah, kita mulai dulu pertama dari cara membangun plot. Aku yakin kakak-kakak semua pasti udah paham bagaimana cara membangun plot. Jadi di sini aku ingin menjelaskan sekali lagi lah ya, memberitahukan hal ini untuk jangan dilupakan sebelum membuat satu buku. Jadi pertama, jangan lupakan harus mengenalkan si situasi cerita. Jadi namanya eksposisi, gitu kan. Jadi kita sebelum menulis buku gitu kita harus tahu si mengenalkan si cerita dalam satu buku ini harus ada si eksposisi itu pengenalan cerita, pengenalan tokoh utama, latarnya, hubungan antara tokoh, lalu konfliknya juga harus dijelaskan di eksposisi ini. Setelah semuanya muncul di bab-bab pertama, itu lalu kita teruskan ke tegangan. Kita berikan pembaca tegangan, yaitu penulisan konflik. Di sini tokoh-tokohnya ini mulai bergesekan, mulai terlihat, gitu ya. Harus tahu ini mulai tokoh-tokohnya ini tuh harus mulai tahu apa yang harus dilakukan. Gitu. Lalu setelah itu kita naik lagi ke klimaks. Ini adalah puncak konflik. Jadi bagian yang mengandung jawaban dari konflik yang diangkat. Ini baru ada yang ya, mungkin ada yang coret-coret ya. Nah, di situ bisa dilihat ya yang ada klimaks. Kita ke di sini tuh mengandung jawaban tapi si tokoh utamanya belum belum menjawab jawabannya. Jadi belum menemukan jawabannya. Baru kita ke anti klimaks. Di sini mulai penyelesaian. Pertanyaan dimulai terjawab.
para pemeran utama ini mulai menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dari konflik yang ada, baru kita ke resolusi. Jadi dalam satu buku, dalam satu bab itu harus ada plot seperti ini. Apalagi di web novel ini ya kayak harus dimulai dengan pengenalan tuh harus dilakukan di awal. Jadi tokoh konflik apalagi harus diperlihat di awal. Karena dari situlah kita tahu, oh ini mau kemana nih buku ini. Gitu. Nah kalau misalkan di bab awal ini tidak terlihat konflik, tidak terlihat plot, pasti tahu apa yang akan terjadi. Buku-buku kakak akan Biasanya kita tolak ya. ya gitu. Berarti kan nanti ada jawaban dari alasan penolakannya, gitu. Tidak terlihat konflik, tidak menemukan plot di awal, gitu. Itu berarti karena tidak adanya eksposisi, tidak adanya tegangan. Ini semua harus ada di bab-bab awal karena sekali lagi bab-bab awal ini adalah penentu apakah para pembaca akan melanjut ke bab-bab berikutnya. Jadi tiga bab pertama itu bab-bab yang sangat penting, konflik utama harus ada, plot juga harus terlihat, karakter utamanya harus diperlihatkan di bab-bab awal, harus dikenalkan. Tegangan juga nggak boleh lupa ya kak ya. Tegangan juga nggak boleh lupa, harus suspense itu harus dijaga biar pembaca tuh makin penasaran apalagi nih yang terjadi berikutnya gitu kan. Lalu ada juga cliffhanger-nya harus dijaga juga. Cliffhanger tuh apa sih kak? Cliffhanger, cliffhanger itu apa? Hmm, nah, kami nggak akan menjelaskan cliffhanger hari ini. Nanti cliffhanger akan dijelaskan di minggu depan. Jadi buat kakak-kakak sekalian, terus mengikuti SWGN sampai minggu-minggu berikutnya. Yang ngasih Jadi biar tahu. ngerti cliffhanger itu apa ya kak ya. Kita akan hanya memberikan satu clue gitu. Kalau misalkan cliffhanger itu adalah sesuatu yang sangat-sangat-sangat penting yang dibutuhkan dalam satu bab. Iya, jadi Satu jangan bab. ketinggalan ya. Jadi harus ikut nih kelas-kelas berikutnya ya kak Mei. Tuh. Nah, jadi lanjut ya kita kak Mei. Nah, kalau ini kan plot, kalau tadi Kak Fira bilang ada hubungan dengan target pembaca. Jadi gimana sih Kak kalau antara plot sama hubungan target pembaca itu? Nah, kalau hubungan dengan target pembaca itu tadi sudah dibilang ya di awal kalau misalnya kita itu nggak boleh melupakan target pembaca gitu. Jadi emang hal yang paling penting di awal selain genre itu adalah target pembaca karena kaitannya itu banyak dengan cerita kakak sekalian. Nah, plot ini misal kakak membuat target pembacanya wanita. Misal kakak ingin membuat cerita yang drama pernikahan. Nah, itu selain konflik utamanya berkaitan dengan genre, nah, plot itu juga harus disarankan untuk sama seperti tadi, fokus ke perkembangan emosi antara pemeran utama, wanita dan pria gitu. Sedangkan kalau misalnya kakak ingin membuat cerita yang genrenya fantasi pendekar, yang target utamanya laki-laki, nah itu plotnya terpusat ke pertumbuhan karakter pemeran utama dari lemah menjadi kuat. Jadi plot-plotnya kakak bangun sesuai dengan eh, target pembaca kakak. Jadi kalau misalnya fantasi pendekar kan misal ada konflik yang besar nih, konflik dia ingin pembalasan dendam misalnya. Nah, itu harus kakak buat sesuai dengan target pembaca kakak seperti itu. Oleh karena itu, kembali lagi kita sebutkan untuk tidak melupakan target pembaca sesuai dengan cerita kakak. Jadi seperti itu. Di sini itu target pembaca itu benar-benar penting ya Kak. Iya, penting banget gitu. Jadi nggak boleh dilupain. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan plot, gitu. Plot yang cara membangun plot. Nah, yang ini adalah alurnya. Di sini ada tiga alur yang kami akan beritahukan gitu ya. Yang pertama ada alur maju, alur mundur, lalu alur campuran. Nah, kalau di alur maju ini nih ya maju gitu kan. Dari pertama di satu buku ini dikenalkan oleh eksposisi, lalu muncul konflik, lalu tingkatan masalah, klimaks sampai ujungnya ada di resolusi gitu kan di alur maju. Nah, saat berikutnya adalah alur mundur. Kalau alur mundur ini buku dibuka dengan resolusi. Jadi pengenalan resolusinya dulu, baru nanti mundur sampai di akhir buku adalah eksposisinya. Terus si pengenalan karakternya. Kalau alur mundur. Tapi kalau alur mundur tuh Jadi kalau misalnya alur mundur sendiri memang terutama di web novel ya, web novel ini tuh jarang ditemukan ya kami ya, karena alur mundur ini yang regresif ini kan berarti kita biasanya memulainya dengan resolusi. Jadi ya pasti pembaca banyak yang bingung nih, wah ini apa gitu. Sedangkan
eh, banyak pembaca yang kurang sreg dengan jalur cerita yang mundur seperti itu. Jadi justru lebih baik dimulai dengan konflik. Oleh karena itu, jarang nih kita nemukan karya-karya yang bersifat alur mundur. Nah, jadi kita lebih menyarankannya alur apa tuh, Kame? Alur campuran. Ya, di sini eh, kami mohon maaf karena ada nggak begitu jelas ya. Cuman nanti aku akan jelaskan lagi secara lisan ini. Alur campuran ini terdiri dari di sini hook, plot point satu, pinch point satu, midpoint, pinch point 2, plot point 2 sampai resolusi. Kenapa kami menyarankan menggunakan alur campuran? Karena bisa dilihat nih kalau kedua alur sebelumnya kan kayak naik dulu begini kan, kayak puncaknya itu cuma satu kali. Itu kalau sedangkan alur campuran tuh puncaknya banyak berkali-kali. Nah, ini yang kami cari gitu. Alur ini yang kami cari karena di setiap tikungannya ini itu memiliki satu tegangan, satu suspense yang bisa pembaca terus bertahan di buku kakak, di bab ya, di bab kakak gitu. Kalau misalkan di alur campuran ini di buku kakak ini nggak ada alur seperti ini, kami bisa bilang kemungkinan pembaca akan meninggalkan buku kakak gitu karena tidak adanya tegangan, tidak adanya cliffhanger, tidak adanya tekanan terjadi di dalam satu bab tersebut, karakternya juga terlalu datar, jadi membaca kemungkinan bisa meninggalkan buku kakak. Dan itu juga yang bisa menyebabkan kami menolak buku-buku kakak gitu. Jadi karena alur campuran, kenapa sih buku satu bab ini harus memiliki alur campuran? Karena ini tadi, pertamanya itu ada di pengenalan, di bab-bab awal ini eh, kakak harus mengenalkan si karakter utamanya. Konflik juga ya, Kak. Konfliknya juga harus dikenalkan. Lalu setelah itu, karena ada kesalahan teknis, takutnya nggak begitu jelas ya Terlihat karena ya. ini ada kuning-kuning. Kami mau share dulu sebentar ya. Sebentar ya kakak, kita ingin benarkan dulu. Udah terlihat jelas ya, Kak. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Jadi ini langsung lanjut lagi ya. Ini tuh kenapa ya alur campuran itu lebih dijadikan preferensi? Karena kan seperti kita tahu web novel itu sifatnya periodik gitu. Jadi kalau kakak nggak langsung rilis, nggak langsung melepaskan semua chapter gitu. Jadi ada chapternya banyak, ada yang bahkan chapternya sampai 300. Nah, kalau misalnya konflik kakaknya lurus saja atau hanya memiliki satu puncak, itu cenderung akan istilahnya akan turun di satu tempat atau tempat lain gitu. Jadi hanya terjadi klimaks di satu titik aja. Sedangkan yang kita inginkan adalah itu kan cerita yang berlanjut ya. Jadi harus tetap dilanjutkan konflik-konfliknya gitu. Oleh karena itu alur campuran di sini lebih kita pilih ya dibanding alur-alur yang lain seperti itu. Jadi pembaca juga tetap penasaran nih, tetap ingin membaca cerita kakak seperti itu. Benar banget. Jadi memang kami tuh sangat-sangat menyarankan alur campuran karena tadi sudah seperti kami bilang banyak konflik yang bisa disajikan gitu. Jadi karena para pembaca ini bisa kita bisa lihat lah ya pembaca ini tuh senang sama konflik-konflik yang ada. Lalu habis itu penyelesaian yang ada. Jadi mendapatkan kepuasan dari buku gitu ya kayak tadi target pembacanya juga kalau pria itu kan kayak pengen menjatuhkan si antagonis. Kalau misalkan pakai alur maju doang gitu tadi dengan sistem yang seperti tadi yang dijelaskan dari eksposisi lalu klimaks cuma satu lalu resolusi itu pasti eh, nggak akan bisa nulis bab yang panjang bisa sampai 300 chapter itu nggak bisa ya kak ya. Kecuali makanya disarankan menggunakan alur campuran karena bisa terus jadi ada konflik penyelesaian ada tekanan lagi gitu jadi muncul lagi konflik si karakter utamanya baru tahu kayak wah harus apa nih gitu kan terus terlihatlah motivasinya gitu kan baru nanti penyelesaian terus itu konflik lagi gitu jadi kayak
suspense-nya benar-benar terjaga, konfliknya juga. Jadi kayak pembaca tuh Iya, tetap setia gitu istilahnya. oh, Karena kan yang targetnya bukan hanya tentang cerita kakak rilis gitu atau cerita kakak sudah dimasukkan berapa chapter, tapi yang penting kan di sini juga ada pembaca ya kak, jadi kakak juga harus mengejar pembaca untuk tetap terus setia dengan cerita kakak. Jadi oleh karena itu di sini kita selalu menyarankan untuk menggunakan alur yang memiliki istilahnya tidak hanya satu konflik, tidak hanya satu klimaks, melainkan banyak gitu ya kayak atau bisa dibilang kayak mungkin satu konfliknya satu besar, konflik besarnya bisa dipecah bisa gitu. dipecah gitu. Jadi satu konflik besar dipecah jadi unit-unit plot, menjadi plot-plot yang kecil gitu ya nggak sih Kak? Iya betul, berarti lanjut nih kita kali. Hmm. Nah, lanjut nih, langsung lanjut ke aspek lain yang tidak kalah penting. Tadi kan genre sudah ditentukan, kemudian target pembaca juga sudah ada, dan kemudian lanjut ke aspek penting lainnya yang jelas nggak boleh kita lupain, yaitu karakter. Nah, karakter di sini selain alur, selain plot, selain genre, itu aspek yang sangat penting di dalam cerita yang mau kakak buat. Nah, karena kalau misalnya nggak ada karakter dan karakterisasinya, pembaca juga bakal sulit untuk merasakan emosional atau relate terhadap cerita yang udah kakak buat atau yang akan kakak buat. Nah, di sini karakter juga ada kaitannya dengan target pembaca gitu. Jadi lagi-lagi kita ingatkan untuk tidak melupakan target pembaca, disesuaikan dari awal gitu. Nah, misal target pembaca dari cerita yang kita buat adalah wanita. Gimana sih cara buat karakternya yang relatable dan masuk akal. Jadi, sedangkan untuk karakter prianya itu karakter yang bisa memuaskan fantasi para wanita. Nah, sedangkan kalau misalnya target pembacanya laki-laki, itu karakter yang bisa memuaskan pembaca dengan perkembangan kemampuannya. Jadi, memang untuk cerita dengan target pembaca laki-laki ini difokuskan ke perkembangan kemampuan dari karakter. Oleh karena itu, harus dibuat sebaik mungkin sehingga para pembaca laki-laki ini tuh suka gitu dengan karakter utama yang dibuat seperti itu. Balik lagi ke target pembaca ya Kak. Iya betul, karena itu emang harus ditentukan jelas dari awal seperti itu. Nah, ini kira-kira kakak-kakak tuh inget gak sih sama karakter-karakter itu ya, Kak? Iya, ini kita mau tanya aja nih, kakak yang kira-kira masih pada inget gak sih dua karakter ini? Coba yang ingat raise hand. Ini rasa nih. Kira-kira Siapa siapa aja sih yang nih? ingat? Ayo, siapa yang ingat dengan karakter ini? Banyak. Banyak ya. Banyak sekali nih. Sudah tahu ya, ini adalah Lydia Ya, dari Layangan Putus ya, Kak. Sama satu lagi. Dari Cinta Fitri. Kenapa kami mengambil karakter ini? Karena ini, walaupun ini ceritanya dari visual ya, Ya, tapi tetap mereka memiliki karakter-karakter yang kuat sehingga masih bisa diingat oleh iya, teman-teman sekalian para gitu. sekalian masih pada ingat. Padahal ini rilisnya tuh udah lama ya, apalagi Cinta Fitri ini udah lama banget malah ya. Jadi kenapa sih bisa ingat ya? Itu karena karakterisasinya itu seberhasil itu sampai masih pada ingat tokoh-tokoh ini tuh siapa. Gitu. Nah, tapi gimana sih Kak bikin karakter yang benar-benar memorable. Maksudnya karakter yang benar-benar ini satu karakter tuh diingat banget, apalagi Miska sepanjang masa gitu. Gimana sih Kak cara buatnya? Gimana caranya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, slide selanjutnya, bagaimana sih cara membangun sebuah karakter? Gitu. Jadi tadi kenapa sih Miska dan Lydia bisa banget terpatri gitu ya di pikiran kita, di hati kita, di karakter-karakter dia karena penulisnya membuat karakter Miska berdasarkan 5 faktor gitu. Nah, ini semua faktor-faktor ini tuh harus ada di dalam satu karakter. Agar karakternya ini bisa kuat, bisa hidup dan bisa juga bisa Terngiang-ngiang gitu ya. Pertama, karakter ini harus memiliki penampilan fisik tentu saja. Jadi sebelum kakak memulai sebuah buku, setelah menentukan genre, lalu konflik utama, tentukan karakternya. Karakter yang harus dibuat ini harus ditentukan juga penampilan fisiknya. Apakah dia gendut, kurus, tinggi, pendek, itu harus ditentukan. Setelah menentukan penampilan fisik,
kita tentukan juga latar belakang dari si karakter. Latar belakang ini benar-benar penting karena akan berpengaruh ke sisa ke ceritanya, ke sisa aspek yang ada. Latar belakang di sini tuh bisa menjelaskan bagaimana dia hidup gitu. Si karakter ini berasal dari mana, apakah keluarga yang kaya, apakah keluarga yang miskin, lalu bagaimana pekerjaannya gitu. Karena akan mempengaruhi kepada sifat dan kepribadian. Dari sifat kepribadian ini terpengaruh dari aku bilang oleh latar belakang. Karena misalkan contohnya begini. Misalkan dia adalah seorang CEO, biasa ya CEO. Lalu berarti dia berasal dari keluarga yang kaya. Lalu dilihat, misalnya nih kalau CEO tuh arogan, dingin, sombong gitu kan. Nah, kenapa bisa si CEO ini memiliki sifat seperti itu? Latar belakangnya berarti dia berasal dari keluarga kaya yang bukan berasal dari keluarga yang harmonis. Jadi bisa aja dia tidak mendapatkan kasih sayang. Jadi dia tidak tahu bagaimana rasanya disayangi dan menyayangi sehingga dia memiliki sifat yang dingin, yang arogan. Gitu. Nah, itu kalau dia berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Tapi beda kalau misalkan dia berasal dari keluarga yang harmonis. Dia tidak mungkin memiliki sifat yang arogan, dingin, sombong mungkin karena kaya ya. Cuma kalau dingin, arogan, terus dia toksik gitu, kalau berasal dari keluarga yang harmonis itu agak kurang masuk akal. Kecuali di latar belakang ini juga dijelaskan kalau misalkan dia berasal dari keluarga yang harmonis, tapi dia memiliki trauma. Jadi itu masih ada penjelasannya, ya, itu masuk akal. Nah, tiga aspek ini tuh harus saling berhubungan kan. Jadi biar masuk akal. Kalau misalkan nggak masuk akal, nanti nggak akan relate ke para pembaca kan. Apalagi tadi kami sudah menekankan membuat buku itu harus menentukan target pembacanya. Lalu setelah penampilan fisik ditentukan, latar belakangnya juga telah tertentukan, lalu sifat kepribadiannya juga udah ada, Lanjut ke motivasi. Nah, jadi dari cerita yang kakak buat itu, karakter-karakter ini harus mempunyai motivasi. Nah, motivasi ini tuh apa sih? Jadi tuh motivasi ini kayak alasan dibalik karakter untuk melakukan sesuatu gitu. Misal kita ambil contoh cerita dengan target pembaca wanita. Nah, kakak ingin membuat drama pernikahan, misalnya drama pernikahan. Nah, misal si laki-lakinya selingkuh nih. Nah, kemudian pemeran utama wanitanya ingin melakukan balas dendam. Nah, motivasinya apa? Motivasinya ya dia ingin menjatuhkan si laki-laki dengan berbagai cara untuk membalaskan dendamnya. Dan jadi itu penting karena membuat kita sendiri sebagai penulis itu bisa menempatkan diri kita sebagai mereka gitu. Jadi karena kalau misalnya kita bandingkan dengan cerita-cerita dengan karakter yang nggak ada motivasi, misal hanya berjalan saja tanpa ada pergerakan yang jelas, itu jelas cerita tersebut tidak ada fluktuasi di konflik ya Kak. Jadi ya konfliknya datar aja. Oleh karena itu penting untuk adanya motivasi di karakter-karakter tersebut. Nah, kemudian setelah motivasi lanjut ke hubungan antar karakter. Nah, hubungan antar karakter ini penting untuk yang tadi kita sebut untuk membangun relatability dan membangun emosi. Jadi misal seperti yang tadi drama pernikahan, nah itu hubungan antar karakternya, misal pemeran utama karakter wanita dan pria itu harus ada hubungan yang jelas. Misal dia suami istri yang tadinya dia membenci satu sama lain gitu, dari yang mereka musuhan. Nah, kemudian karena hubungan mereka yang lama-lama terus bergesekan gitu, terus bertemu, terus berbicara satu sama lain, itu berkembang menjadi yang harmonis gitu. Jadi sama-sama suka gitu. Jadi hubungan antar karakter ini harus dibuat sebaik mungkin juga karena kan setiap karakter tokoh itu akan jauh lebih baik kalau misalnya punya relasi satu sama lain. Sama juga seperti misal hubungan antar karakter pemeran utama wanita dengan mertuanya. Kan pasti ada dong cerita-cerita yang antara karakter wanita dan mertua nggak baik seperti itu ya Kak. Jadi itu juga akan berkaitan jelas dengan konflik. Dan ini nanti hubungan antar karakter ini akan berperan penting untuk membangun emosi supaya para pembaca itu merasakan, ini kenapa nih pemeran utama wanitanya begini, seperti itu ya Kak. Nah, oleh karena itu aspek-aspek ini itu harus dipenuhi semuanya supaya istilahnya karakter yang kakak buat itu semakin bagus ya Kak. nancep gitu ya, terpatri di otak dan di hati.
Ya, makanya lima karakter ini benar-benar lima faktor yang membangun sebuah karakter ini benar-benar harus dipikirkan, harus ada di dalam satu karakter. Jadi karakter kakak pun bisa terngiang-ngiang nih, kayak contohnya yang di Cinta Fitri tadi, gitu ya Kak. Kemudian kita lanjut nih. Nah, kalau di sini nih kita mau ngasih contoh cara mendeskripsikan si karakternya gitu. Nah, cuman ini cuman sekilas aja ya, karena tapi tadi di awal kami bilang kami akan memberikan materi secara teori. Nah, nanti kalau misalkan secara contoh prakteknya itu ada di minggu berikutnya, minggu kedua dan ketiga. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, jadi ini contohnya itu, jadi kita mau ngasih tahu kalau misalnya mendeskripsikan suatu karakter itu tidak harus selalu melalui narasi. Karena kan banyak sekali ya kita temukan cerita-cerita yang penjelasan karakternya itu melalui narasi seperti dia adalah seorang CEO dengan tinggi 180 cm dengan tatapan yang dingin, bla 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 bla. Nah, itu akan berefek kepada cerita kakak nantinya. Jadi itu akan terlalu panjang di narasi. Sementara kita cenderung kurang preferensi kita kurang menuju ke situ ya Kak. Jadi kita lebih suka dengan yang balance antara narasi dan dialog. Jadi usahakan penjelasan karakter pun bisa dicampur dengan cara penggabungan antara dialog dan narasi. Nah, contohnya gimana Kak Mei? Nah, ini kan di sini ada pria itu menatap wajah Gea dengan sesama. Bukankah kamu artis? Nah, di sini bisa kelihatan si pria itu sudah memperkenalkan bahwa si Gea adalah artis dengan dialog yang dia diucapkan. Nah, jadi bisa lewat dialog seperti ini. Lalu di paragraf berikutnya, Daniel, 31 tahun, seorang Casanova dengan jam terbang tinggi. Nah, di sini bisa dilihat juga penjelasan ini seorang Casanova dengan jam terbang tinggi berarti dia adalah seseorang yang sering bermain dengan wanita. Lalu eh, terus berikutnya datang ke hotel untuk memuaskan nafsu dunianya. Ke hotel berarti dia seseorang yang kaya, seseorang yang berkuasa. Ini bisa kelihatan juga. Nah, berarti bisa dibilang kalau Daniel ini adalah seorang mungkin CEO gitu kita asumsikan ya. Karena eh, dalam satu narasi ini, dalam satu paragraf ini terlihat dijelaskan bagaimana si karakter si Daniel. Nah, itu bisa. Jadi nggak perlu lah dikasih tahu kalau misalkan Daniel seorang CEO berusia 25 berusia 31 tahun berusianya gitu dijelasin itu tuh nggak perlu, itu buang-buang eh, buang-buang kata ya. Maksudnya narasinya jadi bertele-tele. Seperti Kak Fira bilang, narasi yang bertele-tele nanti akan berdampak kepada buku kakak. Kami akan menilai bahwa ini adalah buku yang terlalu lama nanti ininya apa namanya eh, space-nya gitu ya. Plotnya terlalu lama, nggak kelihatan ini nanti konfliknya di mana karena kebanyakan narasi yang tidak penting. Jadi tolong hindari menggunakan narasi-narasi yang bertele-tele dan tidak penting. Buat narasi yang sangat-sangat dibutuhkan untuk menciptakan emosi, menciptakan relatable kepada pembaca. Karena sekali lagi buku itu harus ditentukan berdasarkan target pembacanya, apa yang pembaca inginkan, memuaskan para pembaca. Jadi harus balance ya Kak antara narasi dengan dialog. Karena kalau kebanyakan narasi pun pasti pembaca juga akan udah mumet duluan nih istilahnya. Narasinya panjang banget gitu. Tapi kalau kebanyakan dialog juga nggak bagus. Jadi kayak ini dialog semua, si narasinya ngapain, si karakternya ngapain kalau nggak dijelaskan narasi. Jadi harus balance, benar, harus seimbang. Nah, di sini mau masih tahu kira-kira karakterisasi pemeran di bawah ini bagaimana sih karakterisasi dari si Miska ini? Coba kakak-kakak lewat chat sebutin deh karakterisasi Miska ini kayak gimana. Sebutin aja, tapi jangan spam ya Kak, satu aja gitu. Coba. Seperti kami melatih, maksudnya kayak apa? Sebelum menentukan karakter kan berarti tadi sudah dijelaskan harus memiliki 5 faktor itu. Gitu. Jadi coba analisis lah karakterisasi ini apakah sudah ada 5 faktor yang dia miliki. Coba mana nih kakak? Nggak usah malu-malu kalau apa. Iya nggak apa-apa. Nggak ada yang salah dan benar. Coba mana yo, lewat chat aja nggak apa-apa. Nah,
Oh, ada yang nggak nonton sinetronnya katanya kami. Cuma dari kelihatan. Nomor 1000. Pantang menyerah tuh jahat, licik, galak, ketus, nyebelin, tuh manipulatif, Troublemaker, ambisius. ambisius. Nah, menghalalkan segala cara. Tega ya. Jadi kan tadi kan karakter saya ini dari sisi kepribadiannya. Berarti si Miska ini memiliki kepribadian yang seperti itu, licik, manipulatif, menghalalkan segala cara. Lalu dia bisa dilihat berarti motivasinya apa waktu itu dia kan seorang pelakor ingin mengambil Farel Farel. ya. Jadi berarti kakak ini masih ingat nih karakterisasi dan udah paham karakterisasinya itu gimana. Nah, itu berarti seternyang yang itu ya dengan sikapnya si Miska ini dan motivasinya Miska pun dari awal sampai akhir tetap konsisten ya Kak, tetap jahat. Nah, jadi kita mau bilang aja kalau misalnya meskipun ini dalam bentuk sinetron, tapi bukan berarti karya kakak yang dalam bentuk tulisan itu tidak bisa sememorable itu, karena pasti kalau misalnya kakak membuat karakter yang sebagus itu, kakak tetap bisa membuat karakter terngiang-ngiang gitu oleh para pembaca.